Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 yang beranggotakan saya, Ayu Pragitasari sebagai moderator dan pemateri pertama, Dwi Rahmadian, saya Ayu Pragitasari sebagai pemateri kedua, Dwi Rahmadianti sebagai pemateri pertama, dan Indriani Angelia sebagai pemateri ketiga. Next, kami akan membahas materi yang berjudul bahasa dalam komunikasi. Next slide, please. Oke, jadi di sini ada 4 bahasan yang akan kami jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama ada peranan bahasa dalam komunikasi, yang kedua fungsi bahasa, yang ketiga tindak bahasa, dan yang terakhir konteks tutur. Materi pertama, Dwi Rahmadianti, dipersilakan. Yang pertama yaitu ada peranan bahasa dalam komunikasi. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Jadi berdasarkan penyajiannya, bahasa itu ada 2, yaitu bisa bahasa tulis atau bahasa lisan. Baik dari dua-duanya itu fungsinya sama-sama untuk berkomunikasi. Next. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi ideasional, yaitu digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik biologis serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Yang kedua, ada fungsi interpersonal, yaitu digunakan untuk mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Next. Yang ketiga ada fungsi tekstual, yaitu untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks. Jadi fungsi bahasa itu ada secara umum. Yang pertama itu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua ada sebagai alat komunikasi. Yang ketiga sebagai alat berintegrasi atau beradaptasi sosial di lingkungan sosial gitu. Terus yang terakhir ada sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, tutur kata. Itu bisa dilihat dari segi kontrol sosialnya. Oke. Pemateri selanjutnya yaitu Ayu Pragitasari. Belum, masih yang tadi. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa secara umum. Yang pertama sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Yang kedua ada sebagai alat komunikasi, dan yang terakhir ada sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Maksud dari sebagai alat untuk mengungkapkan suatu perasaan atau mengekspresikan diri itu kita bisa menyatakan segala sesuatu yang tersirat. Jadi misalnya kalau kita lagi ngerasa sedih, senang, itu bisa disampaikan aja gitu melalui kata-kata, bisa kemudian melalui tulisan juga bisa. Dan yang kedua itu sebagai alat komunikasi. Itu kita semua pasti tahu ya, fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi, karena bahasa itu merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Jadi pada saat berkomunikasi itu kan pasti memiliki tujuan.
entah menyampaikan pendapat atau mengeluarkan perasaannya dan lain-lain. Selanjutnya sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Jadi maksudnya tuh di lingkungan sosial, seorang ini memilih bahasa sesuai dengan konteksnya. Jadi misalnya orang akan berbicara non formal itu ke temannya. Kalau misalnya ke dosen dia berbicara formal. Terus kalau bicara ke kayak teman yang udah akrab banget itu non formal. Jadi based on context. Next. Fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama itu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua mewujudkan seni dan yang ketiga mempelajari bahasa kuno dan yang terakhir mengeksploitasi teks. Yang mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari itu udah jelas ya, kita tiap hari menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk berhubungan dalam pergaulan sehari-hari, maupun sama teman, sama keluarga, sama orang tua gitu. Yang kedua mewujudkan seni. Nah di seni ini bahasanya cukup berbeda. Kalian tahu sendiri pasti bahasa seni tuh kayak beda, nggak semua orang tahu bahasa seni. Jadi ada makna yang tersirat dari bahasa seni itu, dan orang yang belum tentu semua orang bisa memahami bahasa seni itu. Dan yang ketiga itu mempelajari bahasa kuno. Orang mempelajari bahasa kuno itu bermacam-macam ya alasannya. Bisa karena cuma pengen tahu apa aja yang terjadi di masa lalu, atau emang mereka tertarik dengan bahasa kuno tersebut. Terus mengeksploitasi iptek. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari orang menjelaskan si iptek ini menggunakan bahasa. Pasti nggak semua orang ngerti, misalnya kan ada teknologi apa gitu kan, mereka cuma ngeliat aja dan nggak dijelasin gitu, mereka nggak bakal ngerti. Nah menggunakan bahasa ini mereka menjelaskan apa teknologi apa yang udah mereka dapatkan dan manfaat teknologi ini apa aja, itu menggunakan bahasa. Next. Oke, tindak bahasa merupakan wujud aktual penggunaan bahasa. Jadi tindak bahasa atau speech act adalah sebuah tindak bahasa yang mempunyai satu fungsi interaksi tunggal. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indriani Indria. Oke, selanjutnya ada teori tindak berbahasa. Tindak bahasa dari sudut pembicara. Secara pragmatis, ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur menurut Austin, yakni tindakan lokusi atau locutionary act, tindakan ilokusi atau illocutionary act, dan tindakan perlokusi atau perlocutionary act. Nah, di sini tindak lokusi atau locutionary act adalah tindak bahasa yang mengaitkan suatu topik dengan suatu keterangan dalam suatu ungkapan atau melakukan suatu tindakan untuk menyatakan sesuatu. Tindakan lokusi ini disebut sebagai the act of saying something. Selanjutnya ada tindak ilokusi atau illocutionary act. Tindak ilokusi adalah pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji, pertanyaan, dan sebagainya, atau melakukan efek tertentu pada pendengar sesuai dengan situasi dan kondisi pengucapannya. Selanjutnya ada tindakan perlokusi atau perlocutionary act. Nah, di sini tindak bahasa yang pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Next slide, Manda. Selanjutnya ada tindak bahasa dari sudut pendengar. Cyril Dallamy
1993-164 membagi lagi tindak bahasa menjadi 5 kelompok, yaitu tindak representatif, tindak komisif, tindak direktif, tindak ekspresif, dan tindak deklaratif. Di sini ada tindak representatif. Tindak representatif yaitu tindak bahasa yang menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu itu apa adanya. Selanjutnya ada tindak komisif. Tindak komisif yaitu tindak bahasa yang berfungsi mendorong pembicara merelakan sesuatu atau mengkondisi pembicara untuk melakukan tindak sesuai yang dituturkan, misalnya bersumpah dan berjanji. Selanjutnya ada tindak direktif. Tindak direktif yaitu tindak bahasa yang berfungsi sebagai mendorong penanggap tutur melakukan sesuatu, misalnya mengusulkan